Ini kan ada ruangan pasien isolasi nih bang, ada 3 bed. Kan lagi kosong tuh, cuman jendelanya agak-agak artinya kebuka dikit lah. Nah, pas dia lagi ngepel, ya kan, pas dia ngeliat ke sebelah kiri, dia ngeliat kuntilanak bang. Mukanya hitam gosong ya kan. Ruangan gelap nih bang, koridor itu gelap. Nah teman saya lagi buang sampah, terus lihat kayak ada keluarga pasien nih bang di luar bang, ya kan. Nah habis itu kan gelap tuh kelihatan pakai baju putih. Pas teman saya deketin, nggak taunya itu bukan keluarga pasien bang, fotonya itu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Vigo Fugara. Seperti biasa nih, gue udah kedatangan narasumber yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Utara. Yaudah, sebelah gue udah ada Bang Restu. Selamat malam Bang Restu. Malam bang. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Abang di rumah sakit sebagai apa? Sebagai cleaning service bang. Cleaning service? Iya. Masuk kerja ke situ tahun berapa? Dari 2016 sampai sekarang bang. 2016? Iya. Masih sampai sekarang ini. Rumah sakit di daerah mana sih Bang? Di daerah Jakarta Utara bang. Jakarta Utara? Iya, rumah sakit swasta sih. Oke. Nah, di sana itu ada berapa lantai sih Bang gedung rumah sakit? Ada 4 lantai. 4 lantai. 4 lantai. Nah, Abang ngalamin kejadian horor di sana, Abang doang yang ngalamin atau teman-temannya juga ada yang ngalamin Bang? Saya juga sering ngalamin, temen juga ada. Gitu. Jadi pokoknya setiap temen tuh pasti ngalamin kejadian-kejadian mistis di rumah sakit. Juga ya? Pada ngerasain juga, ada yang ditampakin gitu. Oke. Nah, di sana dibagi shift-shiftan nggak sih Bang? Iya, dibagiin shift-shiftan. Berapa shift di sana? Ada 3 shift. Pagi, siang, sama malam. Kalau pagi itu dari jam 6 nih, mulai sampai jam 2. Nah, terus yang shift 2-nya itu dari jam 2 sampai jam 9. Nah, yang shift 3-nya itu jam 9 sampai jam 6 pagi. Oke. Berarti dibagi 3 shift ya Bang ya? 3 shift. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin nih, bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman-pengalaman mistis yang menarik, yang ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ini. Dan satu lagi, gue mau ngingetin bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya? Jadi awal masuk nih Bang, saya tahun 2016 nih. Nah itu awal masuk itu, saya tuh kena awal tuh masih training lah 3 bulan nih. 3 bulan training kan masih pakai baju hitam putih tuh. 3 bulan terus kita, nah udah lewat itu baru kita dapat kebagian shift nih. Pertama kali dapat shift malam nih Bang. Shift malam? Shift 3, iya. Itu Tuh masuknya dari jam 9 sampai jam 6 pagi nih. Nah itu awal saya masuk tuh. Sebulan itu belum ada lah gangguan-gangguan tuh pas masih shift malam itu. Nah ada nih satu kejadian yang buat saya kayak serem banget gitu di kejadian itu pas malam Bang. Sekitaran jam 3-an itu di ruang operasi. Jam 3-an? Iya di ruang operasi itu. Jadi saya kan awalnya nih lagi istirahat nih Bang. Lagi istirahat di luar nih. Kan saya mau istirahat itu, saya bilang sama Pak Sapam nih, Pak saya istirahat dulu ya di depan situ, gitu kata saya. Kalau ada yang nyari, saya di depan Pak. Iya, situ. Nah ketika itu ada telepon nih dari perawat ruang operasi nih ke Sapam. Nah saya dipanggil dah tuh, ya kan, nyariin saya tuh, suruh bersihin ruang operasi tuh jam 3. Tuh ada yang nyariin katanya. Siapa Pak? Itu ruang operasi, katanya minta dibersihin, udah kelar nih. Ya, yaudah Pak, saya ke situ. Saya ke situ nih, jalan nih ke ruang operasi. Saya nemuin perawat nih. Misi, assalamualaikum Bang. Oh Bang, ini mau apa? Udah kelar ya tuh bersihin, kata dia. Oh iya Bang, siap. Habis itu masih kotor tuh pakaian buat apa? Habis pasien operasi gitu, banyak sampah-sampah medis, non medis ya kan. Itu nanti tolong bersihin ya. Itu sekitar jam 3 malam Bang.
Begitu saya ditinggal nih, udah tuh saya tinggal pulang ya. Nah mulai tuh saya bersihin pas ketika saya lagi bersihin tuh wastafel tuh bang nyala bang. Wastafel iya nyala sendiri kan akhirnya. Terus saya matiin nih bang, saya matiin tuh saya itu lagi kerja lagi nih, nyala lagi tuh. Wah kata saya nih kok wastafel udah dimatiin nyala lagi kata saya. Terus saya matiin lagi nih. Nah itu kerjaan masih banyak bang, kayak bersihin ya kan. Jadi itu di salah satu ruang operasi yang beda yang lampu gede tuh bang. Nah itu banyak ada suara kayak bangku diseret itu pas saya lagi kerja gitu. Pokoknya ngek gitu kata saya. Wah ini apa nih? Saya udah sempat ngedon juga tuh bang, udah pengen kabur nih kata saya. Tapi kerjaan masih banyak. Kata saya belum buangin sampah medis, sampah non medis, rapin pakaian yang bekas pasien operasi ya kan. Kan situ mungkin banyak darah ya, bersihin darah tuh. Udah saya balik takut saya kerjain aja tuh bang. Saya kerjain habis itu udah bodo amat lah, berani-beraninya. Sebenarnya udah nggak berani bang, udah deg-degan gitu kan. Habis itu udah saya kelarin ya kan, udah nih saya mati-matiin lampunya nih bang. Saya kunci, saya kasihin ke sapam nih kuncinya. Ya kan, Pak udah, pas saya digangguin apaan lu? Itu tadi air wastafel nyala, terus di dalam ruang bedah itu ada bangku diseret bang. Saya udah pengen kabur itu kata saya. Terus lu masih lanjutin lah, biasa-biasa saya kagak mau sendiri dah Pak kata saya. Takut saya kata saya kan. Nah habis itu saya besoknya malam lagi nih bang. Jadi saya minta temenin sama Pak Sapam nih. Pak temenin yuk. Tumen-tumenin gue bilang enggak Pak, saya takut kejadian kayak kemarin lagi. Ya udah nih ditemenin. Nah ditemenin saya masuk tuh. Pak Sapam tuh di luar kan ada kayak bangku penunggu pasien tuh bang. Keluarga pasien kan nunggunya di luar tuh, kayak koridor gitu. Lu tungguin sini ya, iya. Kita saya beresin tuh semua, kayak awal lagi tuh, bersihin. Dia teriak Sapam nih, gue tinggal apa? Jangan, tak dulu kata saya. Tak dulu ini belum kelar kata saya. Tungguin dah kata saya. Terus saya beliin kopi, saya bilang gitu kan. Gue udah betah, jangan lama. Iya Pak kata saya. Jadi saya bersihin, udah kelar kan, habis itu saya matiin nih, udah biasa. Saya kunci lagi, saya kasih Sapam tuh kuncinya, habis itu Sapam ke depan kan. Jalan sama saya berdua tuh, ya udah mana kopinya nih? Ya udah ntar Pak, saya pesenin, saya bilang gitu. Terus saya nih, habis bersihin itu ngantuk saya nih bang. Ngantuk kan di ruang, itu kan di lantai 1 itu kan. Poli-poli kan banyak tuh, ada kayak bangku pasien tuh, penunggu pasien, keluarga pasien kan kalau lagi rawat jalan tuh, ya kan. Nah di situ ada sofa nih, aduh saya ngantuk banget nih, saya tidur aja dah di sini. Pas saya tidur, kata saya udah mulai tidur nih, udah mulai nyenyak kan, kayak rap-rapan gitu mah dari atas bang, ada dari bawah dari jempol, pas sampai sini saya tarik aja, Akbar, kata saya udah ada dua nyesak ya kan, kata saya. Saya teriak gitu, katanya saya langsung bangun, langsung ke depan aja tuh. Lalu katanya mau tidur, kata Sapam. Kagak Pak, saya depan. Di mana memang tidur? Itu di sofa situ. Udah lagi tidur di situ, nggak ada yang berani. Kalau kata Pak Sapam itu kan, nggak ada yang berani tidur situ. Nah, saya namanya nggak tahu Pak, saya tidur aja. Udah tahu situ serem kan, ada kayak pohon belimbing di situ bang, ada pohon belimbing. Nah di situ ada penghuninya juga tuh. Udah lu besok-besok jangan tidur situ. Ya udah, saya nggak tidur situ tuh. Malam lagi sama tuh, cuman saya nih nggak ada gangguan nih malam yang ini nih, ya kan aman-aman aja. Udah, akhirnya tuh saya ngantuk lagi bang, sekitar jam malam lah, jam 3-an. Saya tidur lagi tuh, cuman nggak di sofa itu lagi, itu kan ada kayak kursi yang besi itu tuh, penunggu pasien yang panjang. Nah itu saya tidur di dekat poli mata tuh. Nah pas saya lagi tidur, ya gitu ada gangguan lagi nih, di dalam poli mata itu ada kayak bangku diseret lagi. Tret, kata saya. Ih ini apa lagi nih, masa kejadian lagi sih kayak kemarin kata saya. Udah saya gak irawinnya, saya ngantuk kan, yaudah saya tidur aja tuh lanjut situ. Besok lagi malam, nah nih pas ini bang, pas zaman COVID nih, saya nih pas zaman pertengahan tahun 2020 lah, ini lagi rame-ramenya kan. Itu saya di lantai 3 nih bang kejadian. Nah saya kan masuk shift 2 nih siang, ya kan. Nah itu sekitar jam sore lah, jam 4 jam 3 gitu. Saya nih mau bersihin ruangan nih bang. Ruangan kan kamar pasien ada yang kosong nih. Saya bersihin tuh, di dalam itu ada 2 bed, ya kan. Jadi nggak tahu kelas 2 apa kelas berapa gitu. Saya bersihin nih, masuk nih, ketok-ketok, assalamualaikum. Walaupun nggak ada pasiennya kan tetap kita ketok-ketok, assalamualaikum kan. Saya bersihin nih yang bed pertama nih bang. Saya
bersihin, saya lap-lap ya kan, kaca-kacanya tuh, kaca pintu semua. Nah di pas yang bed kedua ini bang, pas saya mau bersihin saya angkat sofa nih tempat tidur nih ya, kasurnya itu. Nah di situ ada darah bang, saya kaget. Di itu, bawah bed itu ya, yang bawah tempat tidur itu. Saya kaget nih, saya langsung keluar ruangan. Saya manggil perawatnya, "Kak, sini dah Kak, ada apa?" "Enggak, ya udah ikut saya bilang gitu. "Kak, ini ada darah siapa Kak?" kata saya. "Ini ada pasiennya nggak Kak?" "Nggak ada, 3 hari. Tuh Kak, lihat tuh ada darah tuh." Saya angkat lagi kan. "Iya ini darah siapa?" "Kak, malah nanya saya," kata saya. "Saya kan baru bersihin ini. Emang udah nggak ada pasiennya Kak?" "Nggak ada, ini pasiennya 3 hari." Dia juga bingung tuh bang. Ini darah dari mana? Saya juga bingung ya kan. Tapi tuh yang saya pakai logika, darah itu cuma di bawah doang bang. Itu di atas bed, di pinggir bed itu, di atas kasur nggak ada, di bawah lantai juga nggak ada. Itu bener-bener darah. Darah kan itu kalau misalkan ini kan cepat kering ya, ini kayak masih baru gitu. Padahal nggak ada pasien 3 hari bang katanya. Kayak masih baru tapi. Kayak masih baru ya kan. Habis itu saya yaudah tuh kata perawatnya, "Yaudah bersihin aja." Yaudah saya bersihin tuh bang sambil mikir. Tapi baunya bau darah bener, bau anyir gitu. "Ini darah dari mana?" kata saya. Saya sembari, udah saya bersihin aja tuh. Udah kelar, ya kan, udah saya rapin. "Kak udah ya?" "Iya." Nah besok ke viral tuh bang, ya kan, pada nanya. Heboh itu. Ditanyain saya siapa ini, tanyain ya kan. "Emang bener ada Kak?" "Tapi nggak bisa saya foto sih. Coba kalau saya foto saya kayak tunjuk nih," kata saya. Ya udah kan, habis itu udah mendem tuh, udah lama tuh. Nah di lantai 3 lagi nih bang, saya ketemu pasien gaib nih, ya kan. Tadinya disangka pasien tuh bang. Bahkan pas saya kan pagi nih, saya mau nyapu ruangan tuh di kamar berapa gitu ya kan. Nah saya ketok, "Assalamualaikum, misi Bu." "Ya, mau bersihin ruangan ya Bu." "Ya." Itu pasiennya anak-anak bang, anak-anak sama ibunya doang nih. Saya masuk ya kan, "Misi ya Bu, mau dibersihin?" "Iya Mas, silakan." Saya nyapu nih bang, saya nyapu ya kan. "Misi Bu, iya silakan." Dan saya pel tuh, saya buangin sampahnya semua. Udah kelar, "Bu, permisi ya, makasih." "Iya Mas, makasih." Nah habis itu kan waktu saya udah selesai, nah ke ruangan lain tuh. Nah pas saya siang-siang lagi nih, sekitar jam 11, setengah 12 nih, saya mau nyapu ruangan tersebut bang. Yang tadi? Ya kan, yang tadi nih. Saya ketok, "Assalamualaikum." Kata saya, "Kok kagak ada pasiennya?" kata saya. "Apa janjian udah beliin teman saya nih ya kan? Mungkin saya pas lagi istirahat kali." Habis itu saya keluar tuh, saya nanya sama kakaknya nih, perawatnya nih, "Kak, itu kamar tersebut pasiennya udah pulang." "Wah apaan sih? Jangan ngaco deh," kata dia. "Orang itu kamar kosong udah 3 hari nggak ada pasiennya." "Nggak Kak, ada, tadi pagi saya nyapu. Tuh udah nggak ada tuh," kata dia. "Udah 3 hari kosong." Orang saya nyapu, pasiennya anak-anak Kak. Saya, "Pasiennya," dia bilang itu sama ibu-ibu. Sampai sekarang saya masih inget nih perawakannya bang. Nggak gemuk, nggak apa gitu. Cuman rambutnya agak ikal. Itu agak ikal. Yang penunggu itu, yang nungguin anak sakit itu. "Beneran Kak, kirain saya udah dibersihin sama teman saya nih. Nggak ada tuh udah 3 hari. Pasien udah nggak ada tuh, udah kosong." Sempet itu lagi tuh, lagi, "Emang tuh beneran?" "Iya Kak, beneran. Itu masih pagi loh," kata saya. Lebih saya di lantai 3 lagi nih bang. Saya ngalamin kejadian lagi nih. Jadi tuh ketika saya shift siang lagi. Saya mau nyapu ruangan nih ya kan. "Assalamualaikum, misi Bu." "Ya." Saya lagi nyapu, ditanya nih ibu, "Mas, numpang nanya, kalau misalkan OB cewek itu, kalau misalkan siang itu, shift siang ada nggak Mas?" "Ada Bu, OB cewek, cuman sampai jam 9 malam doang Bu. Kesananya pas shift malam itu nggak ada cewek, cuman cowok doang." "Yang bener Mas." "Iya Bu, beneran Bu." "Emang kenapa Bu?" Soalnya saya ngeliat nih, ada OB cewek," kata itunya tuh, ibu-ibunya tuh. "OB cewek, pengen ke kamar sini Mas." Itu pas banget ada yang di sebelah itu bang, ada yang infusannya tuh habis. Jadi ada perawat tuh mau ganti infusan. Nah ibu-ibunya itu ngeliat pas perawat itu pas buka pintu nih mau ganti cairan infusan. Nah itu kan pintu masih kebuka nih. Nah ibu-ibu tuh ngeliat, katanya ada OB cewek bawa sapu, ya kan, bawa sapu. Sama pakaiannya kayak pakaian seragam saya juga. Makan ibu-ibu itu
langsung pintu langsung ketutup pelan gitu bang, kan otomatis kan habis buka nutup. Itu jam berapa bu ngeliatnya? Sekitar jam 10:30-an. Bu nggak ada bu, OB cewek kata saya sampai malam gitu nggak ada, adanya tuh sampai jam 9 doang bu. Kesananya OB cowok semua. Coba dah ntar ada OB cowok nih bu, coba dah ibu tanya lagi dah kata saya, ada cewek nggak sampai yang malam gitu? Nggak ada bu. Mas beneran bu. Terus yang saya lihat siapa? Ya nggak tahu bu kata saya. Ya mas jangan nakut-nakutin, beneran bu, orang nggak ada kan kata saya begitu. Cuman nggak cerita ke siapa-siapa tuh, saya diam aja tuh. Nah ini kejadian lagi di lantai 3 lagi nih bang. Tuh tapi ini teman saya tuh, teman saya tuh yang ngalamin nih, teman saya nih. Ketika saya kan si pagi itu jam 6. Nah habis itu saya kan berangkat nih 5:30 nih dari rumah nih, dari rumah jam 5 lah, nyampe 5:30, setengah jam lah ya kan. Saya masuk, ini ada salah satu teman saya nih bang, dia pagi-pagi kok udah ngaso nih dia nih yang shift malam, tapi mukanya pucat bang, mukanya pucat. Saya tanya, lu ngapa lu diem aja? Gua diliatin di mana? Lu di lantai 3, emang lagi ngapain? Gua lagi buang sampah, bobo Solo itu kan tong sampah bang, ya kan? Di mana? Oh lu di lantai 3 yang pojok, ya kan? Jadi dia lagi buang sampah nih bang, pagi-pagi tuh, sekitar habis subuh lah, buang sampah. Nah kan di lantai 3 itu ruangan gelap nih bang, koridor itu gelap. Nah teman saya lagi buang sampah, terus lihat kayak ada keluarga pasien nih bang di luar bang, ya kan. Nah habis itu kan gelap tuh kelihatan pakai baju putih. Pas teman saya deketin, nggak taunya itu bukan keluarga pasien bang, fotonya itu pocong. Iya pocong, udah tinggi kan, bajunya kotor tuh, matanya merah, ya kan. Habis itu teman saya langsung shock, langsung ketakutan nih. Soalnya itu ditinggalin tengah-tengah bang, dia langsung lari ke bawah. Itu habis itu, udah coba aja ke atas no, soalnya masih gue tinggalin di atas. Yang bener loh, iya bener bang. Pas saya naik ke lantai 3, soalnya itu masih di tengah jalan, di tengah koridor itu. Ayo saya pinggirin aja ya kan. Habis itu nggak taunya, jadi ada 2 orang ngeliat, cuman yang satunya ini nih pegawai karyawan juga, cuman bagian dapur pantry nih. Dia pas pengen naik ke tangga juga itu ngeliat kayak ada keluarga pasien gitu. Cuman sebelum teman saya ngeliat nih, kan namanya bagian dapur itu sibuk bang. Sibuk itu langsung bagian makan pasien kan pagi-pagi udah harus selesai tuh. Dia ngeliat, dia katanya gue ngeliat nih. Oh nggak taunya kirain keluarga pasien, nggak taunya gituan. Ya udah tuh habis itu teman saya sakit bang. Teman saya sakit 3 hari tuh nggak masuk tuh 3 hari selama pas habis ngeliat gituan tuh sakit 3 hari. Nah ini kejadian lagi bang, cuman teman saya lagi yang ini nih di lantai 2, tapi yang tadi lihat pocong itu shiftnya bareng sama saya. Cuman saya di lantai 1, dia di lantai 2. Jadi sekitaran jam 8 lagi ngepel nih dia bang, ngepel koridor ya kan. Dia ngepel kan lagi asik-asik nih. Ini kan ada ruangan pasien isolasi nih bang, ada 3 bed. Kan lagi kosong tuh. Cuman jendelanya agak-agak artinya kebuka dikit lah. Nah, pas dia lagi ngepel ya kan, pas dia ngeliat ke sebelah kiri, itu ngeliat kuntilanak bang, mukanya hitam gosong ya kan. Nah teman saya langsung lari tuh, langsung dilepas pelan, kan ada troli buat pelan juga, itu ditinggal juga, dia lari ke bawah. Nah habis itu ketemu saya tuh, wah lu ngapain lari? Sini dong, gua ngeliat kuntilanak di kamar berapa? Itu kamar yang isolasi, yang kamar pasien 3 bed kata saya. Waduh kata saya, temenin gue yuk. Yaudah saya muter bang ke tangga satunya tuh, kan tangga ada 2 kanan kiri tuh. Habis itu saya ini, nggak iya bener bang, pelannya masih jatuh di bawah ya kan, trolinya mana-mana. Cuman nih abis lihat ini dia nggak sakit, nggak kayak yang waktu pertama ngeliat pocong juga tuh ya kan, masih segar-segarnya masuk-masuk biasa gitu kan. Punya cerita lagi nih bang, saya pas pagi-pagi di lantai 1 juga waktu shift 1 itu di ruangan IGD ya kan. Saya ingat itu juga keluarga pasien gaib juga. Ya, tadinya kan nggak tahu kalau itu pasien kan. Jadi sekitar jam 7 kan rumah sakit masih sepi bang. Saya masuk nih ke IGD ngetok. Ini sih mau bersihin ruangan ya bang. Kan ada perawat cowok tuh di night station tuh. Iya. Nah saya nyapu nih. Di situ kan ada 6 bed bang. Ada 6 bed. Saya nyapu. Ya kan. Nah di situ ada pasien bang. Anak-anak lagi. Sama ibunya tuh. Misi ya bu, mau bersihin? Iya mas, silakan. Saya nyapu, pas saya ke arah depan nih bang, yang mau keluar IGD tuh, jalan raya tuh, ya kan. Habis itu, pas saya nyapu sih, pas saya ingat gini, udah nggak ada.
Hilang. Pasiennya tuh udah hilang, udah barang-barang udah nggak ada. Nah, saya tanya nih yang di NSSN nih perawat nih, tadi itu pasien udah naik. Lu apa-apaan sih? Nggak ada pasien dari mana? Oh, dari subuh udah nggak ada pasien, ya kan udah kosong. Beneran bang, ada pasien itu di B3 kata saya. Di pasiennya anak-anak, ada ibu-ibunya juga. Orang saya bilang misi, jangan ngaco-ngaco pagi-pagi dah. Kata dia kan, beneran bang, kirain saya udah naik, abang yang naikin. Logikanya kan bang, kalau misalkan pasien naik itu kan apa antar, misalkan benar-benar pasien ada yang baru nurun dari bed kan gitu, pakai kursi roda. Ini benar-benar udah nggak ada, mas ketik mata doang. Gitu. Sampai itu, wah heboh juga tuh orang IGD, sampai saya ditanya dokter tuh. Saya ditanyain, tuh emang beneran? Beneran dok? Pagi-pagi saya ngeliat. Pasiennya tuh anak-anak dok, ada ibunya juga. Apaan sih tuh orang dari semalam IGD kosong nggak ada siapa-siapa gitu. Beneran dok, saya itu ngeliat orang pasien anak-anak dok. Kamu ngaco aja, saya jadi ruangan saya nih kalau nggak ada pasien. Kejadian lagi nih di lantai 1 lagi nih bang. Cuman di Poli nih saya nih. Poli apa tuh? Poli fisioterapi. Itu pagi-pagi juga jam 7. Saya masuk kan, saya bersihin nih. Posisi rumah sakit itu masih sepi. Nggak ada siapa-siapa tuh, namanya masih pagi. Assalamualaikum, katanya. Saya buka kan, saya bersihin nih. Saya lagi bersihin ruangan tersebut kan, saya nyapu. Nah di situ kan ada ruangan buat yang terapi anak-anak tuh bang, kayak banyak mainan, ada yang bola karet gede nih bang. Tuh, ketika saya lagi nyapu, ada yang ketawa bang. Kata saya, kik, suaranya gitu. Nah, ini siapa nih kata saya yang ketawa? Padahal itu masih sepi bang, nggak ada siapa-siapa, pasien juga nggak ada, namanya masih pagi kan. Ketawa, sampai saya giniin pas dia, lu kesiangan ya, udah pagi masih aja ngetawain gua. Langsung merinding tuh bang, langsung merinding. Nah itu di ruangan anak-anak itu yang buat terapi itu ada bola itu tuh yang karet, itu langsung jalan sendiri bang. Guling sendiri bang. Wah kata saya, wah nih yang ganggan masih pagi, udah saya buru-buru aja kata saya. Sampai sekarang nih, kalau saya lagi bersihin itu masih ingat kejadian yang ini nih, kejadian tersebut. Kata saya masih pagi, kata saya diketawain, kata saya aduh yang enggak aja. Terus habis itu ada lagi nih bang di lantai 3, cuman nih kelihatan di CCTV nih tuh, di CCTV itu nggak sengaja orang staff tuh lagi ngontrol CCTV nih bang, CCTV ya kan. Nah pas di situ ada bayangan bang di lantai 3 tersebut. Nah bayangannya itu kayak berbentuk pelan kan, kayak serabut pelan itu bang. Itu terbang bang, warnanya hitam. Tuh, katanya itu kerekam waktu itu, rekamannya ada, cuman handphone saya udah nggak ada kan. Apa saya minta tuh dikirim kan, ya udah tuh terbang bang. Kayak kainpel gitu, serabut gitu. Cuman hitam. Terbang habis itu nembus ke tembok. Nah itu sempat rame juga tuh, pada perawat pada itu kan pada nanyain ya kan, ini apa nih, ini apa? Nggak mungkin serangga bang, kalau serangga kan kecil, ini bener-bener kan kayak bentuk pelan gitu. Nih kejadian pas shift malam lagi nih bang saya. Pas shift malam itu saya sekitar jam 2 nih, saya lagi ngontrol bang ke atas. Saya ngontrol di atas ke lantai 3 nih, saya ngeliat jejak kaki nih bang. Jejak kaki kayak topeng, jejak kakinya itu bukan kayak orang biasa, gede bang. Jejak berarti? Jejak kaki. Kayak misalnya kita pakai itu abis nginjak basah gitu. Itu jejak kaki itu gede bang. Kayak kaki raksasa lah pokoknya. Itu keluar dari kamar pasien bang. Itu ke arah tangga, turun tangga. Nah itu sampai mau ke lantai 2 tuh. Jejak itunya masih kelihatan kata. Turun tangga kata saya. Ini jejak kapan ini kata saya. Kok gede banget begini? Wah ini yang enggak kata saya kan. Masa kaki normal orang kan nggak begini bang. Itu tuh saya ambil pelan tuh. Saya pel bang, hilang. Sampai ke bawah, hilang. Udah kelaran tuh. Saya turun tuh ke bawah. Saya nanya sama siapa, Pak, gue nemu jejak kaki di mana? Di lantai 3. Di dekat tangga ya? Iya Pak. Tapi gede banget jejak kakinya tuh keluar dari kamar pasien. Ya itu mah emang udah sering. Ya cuman kan saya baru nemuin ini Pak. Tuh sampai ke bawah Pak. Iya itu emang di lantai 3. Cuman gede bang. Tuh jejak kakinya tuh. Saya lagi ngontrol kan, ya, takut ada di pinggir, takut ada sampah berserakan kan, takut ada becekan, takut ada darah tuh kan, takut ada pasien yang darahnya netes tuh. Pas lagi itu malah nemuin yang enggak. Kata saya ya udahlah, saya kerjain aja tuh. Nah habis itu saya nih dipindahin nih bang, saya
dipindahin ke dioper nih, bukan di rumah sakit nih. Saya di kantor manajemen nih, manajemen rumah sakit. Tapi lokasinya masih di situ? Enggak, jauh di Kelapa Gading, Bang. Jadi manajemen ini mau direnovasi, Bang. Jadi itu pindah. Saya dipindahin tuh setahun dari 2022 nih. Bulan September tuh 2022 saya ke sana nih. Kan itu masih dibikin, Bang, kayak sekat-sekat ya kan, ruang-ruang staf. Nah, masih berantakan nih. Jadi kantor tuh 4 lantai, Bang. 4 lantai. Saya tuh sama teman saya berdua nih. Ya kan, pertama di lantai 2 nih. Ya kan, pindah-pindahan. Habis itu, saya pengen naik nih. Udah, kawan, gue naik dulu ke lantai 3, gue pengen ngecek. Ya udah. Saya naik nih, Bang, ke lantai 3. Assalamualaikum, kata saya. Habis itu, pas udah ini, saya diketawain, Bang. Ada yang ketawa. Diketawain. Saya langsung turun tangga, Bang. Kata teman saya, lu kenapa? Lu agak denger, gue udah ketawain di atas. Lu lagi berani-beraniin aja naik-naik ke atas. Kan kita ngecek, kawan. Ada apaan di atasnya? Ada yang bisa dibersihin gak nih? Masih berantakan. Udah, kata saya. Udah. Akhirnya saya di lantai 2 tuh. Nah, habis itu kan ruangan nih, Bang. Udah jadi nih, udah kelar nih semuanya nih. Saya kan dipegangin kunci nih, tanggung jawab saya nih. Saya kan di situ saya jaga sendiri, Bang. Dia pegangin kunci. Nah, udah gitu kan. Saya tuh pagi-pagi kan staf itu masuk jam 8 nih, Bang. Saya jam 7 udah harus kesini nih, udah harus buka kantor, standby. Kayak buka kantor, nyalain AC, nyalain lampu, semua ya kan. Nah, pas saya udah buka, saya lantai 1 nih nyalain dulu AC ya kan, nyalain lampu. Ke lantai 2, saya nyalain lantai 3. Nah, pas di lantai 4 ini, Bang, pas saya baru nyalain, saya diketawain lagi. Terus saya kabur, Bang. Saya lari gitu kan sampai bawah. Saya tuh nggak berani naik, Bang, sampai staf datang. Ya kan, itu pas posisi satpam lagi belum ada, Bang. Saya di bawah aja ya, kan ada meja buat penunggu tuh. Saya di situ aja nggak naik. Nah, staf datang nih 1. Gak tumben lu, pagi-pagi udah kelar kerjaan lu, udah duduk aja di sini. Nggak, Bang, berdua yuk ke atas yuk. Ya udah, ayo berdua. Emang apa? Enggak, Bang, nggak apa-apa, Bang. Saya naik nih. Terus saya lanjutin lagi, Bang. Lampu dalam saya baru nyalain lagi tuh. Saya AC yang saya nyalain ya kan. Pagi kata saya udah diketawain nih, kata saya. Ada lagi nih, Bang, pas saya owner nih ya kan. Saya tuh jaga sendiri, Bang. Saya jaga sendiri sampai jam 7 malam nih, Bang. Itu masih sisa owner di lantai 3. Ya kan, saya nungguin sampai jam 7 nih. Saya nungguin di bawah tuh di lantai 1. Nah, ada jebakan kaki nih, tak. Wah, owner nih udah mau turun nih, kata saya kan. Udah turun. Malam, Pak. Saya pulang ya, Mas. Nanti jangan lupa. Oh iya, Pak, siap. Nah, saya keluar nih, makirin mobilnya dia nih, Bang. Makirin mobilnya dia. Saya dipanggil nih. Mas, iya. Ditanyain, namanya siapa, Mas? Nama saya Restu, Pak. Oh, kita biar lebih akrab aja. Oh iya, baik, Pak. Mas, ini. Pegang, kata dia. Apaan, Pak? Udah ini pegang buat ngopi. Ambil, Bang. Kata saya nungguin sampai malam tuh, dikasih ya kan. Dikasih uang sama owner tuh. Ambil, Pak. Makasih, Pak. Iya. Yaudah ya, nanti jangan lupa ya. Mas, iya, Pak. Kata saya. Terus saya naik nih, Bang. Matiin lampu lagi nih, Bang. Matiin lampu lantai 2 nih. Sama lantai 2 dulu saya matiin kan di dalam itu tuh. Di dalam ruangan itu, di luar belum nih. Lantai 3 ruang owner saya matiin AC-nya semua. Nah, pas di lantai 4 ini lagi, Bang. Saya baru matiin. Ya kan. Diketawain lagi nih, Bang. Saya lari tuh, Bang, sampai wah, sampai ke lantai bawah nih. Dulu saya matiin tuh lantai 1. Ini di lantai 2 nggak dimatiin, Bang, kata saya. Lampu yang di luar itu. Nah, AC juga saya lupa nih nggak dimatiin. Waduh, yaudah habis saya kunci ya kan. Saya kunci. Nah, besoknya nih saya pagi-pagi lagi nih, Bang. Saya nyalain lagi. Nah, di lantai 2 tuh saya nggak matiin, masih terang sampai itu berembun, Bang. Kaca-kaca itu, wah ini nggak dimatiin nih. Dia saya nyalain ya kan. Nah, pas ini nih ada kejadian, cuman vendor nih, Bang, kan. Kalau pembelian faktur, penukaran nih ke sini nih ya kan. Nah, saat itu saya lagi istirahat di depan warung kopi. Saya ditelepon nih sama staf. Mas, di mana? Dia lagi ini nih, Bang, lagi itu istirahat ngopi di depan. Itu vendor ada yang kekunci di mana? Di toilet lantai 1. Nah, sama dia kencing ya kan, nggak apa-apa nih. Lu kekunci sampai digini-gini nggak bisa, Bang. Nggak bisa tuh. Nggak bisa inian, nggak bisa kebuka. Digedor gitu. Terbuka. Nah, dia vendor tuh nelpon staf di atas. Nah, staf itu langsung ke saya langsung lari.
Saya giniin tetap nggak bisa juga bang. Saya giniin ya kan. Saya paksa aja. Bang, baru bisa. Kenapa bang? Ini siaran gue kekunci nih, nggak bisa kebuka. Gue buang air kecil doang. Nah di situ, aduh, di situ. Itu kejadian tuh saya ngalamin juga bang. Saya di toilet lantai 1 ini nih, di kantor ini nih. Habis itu saya kan lagi kencing nih, ya kan. Saya kencing, saya tutup nih, ya kan. Saya buang air kecil, ya kan. Terus saya bersih-bersihin lagi nih, takut masih ada bau-bau nih. Pas saya mau buka sama bang, saya kekunci juga. Kunci juga nih. Wah kata saya nggak bisa kebuka nih. Saya gini-gini nggak bisa. Saya dalam hati aja, saya bismillahirrahmanirrahim, saya wah kata saya langsung kebuka bang. Itu bagus, cangkongan itu kagak rusak bang, kagak copot ya kan, yang buat buka pintunya itu kuat kata saya. Yang enggak nih situ. Bisa saya tuh besoknya tuh bersihin toilet ini bang. Saya lagi bersihin kan, sikat-sikat. Kok di belakang kata saya kayak ada yang ngeliatin nih, kata saya. Kayak ada yang ngeliatin ini nih, kata saya. Nengok nggak ada. Wah, saya udah bodo amat, saya bersihin aja nih. Nah, habis itu kan ada atasan saya sih bang. Ya kan dulu kan pernah kesini nih. Nggak, kenapa kok nggak pernah ke kantor lagi? Enggak mas, saya takut di kantor. Kenapa kak? Itu, di lantai 1. Di dekat toilet lantai 1 itu. Ada setan mas. Setan apaan kak? Hitam kayak genderuwo gitu. Oh kata dalam hati saya, oh ini kali pantas kata saya ngeliatin saya. Jadi dia tuh takut bang, udah gak mau ke situ lagi nih, gak pernah ke kantor lagi nih dia. Atasan saya lagi tuh, atasan di manajemen itu. Nah habis itu saya masih kejadian lagi nih di kantor. Jadi siang hari nih bang. Jadi saya tuh sama staf HRD nih, ya kan, sama HRD nih ngalamin berdua. Nah, saya dipanggil, mas lu mau kemana? Mas saya mau makan dulu bang, makan siang. Yaudah ntar habis makan siang kesini, temenin istirahat nih, kita ngobrol-ngobrol. Ya mak. Nah saya habis itu kelar tuh naik tuh ke lantai 4. Ya kan, jadi itu di lantai 4 itu ada ruangan nih bang, pintu pertama nih. Nah di dalam itu ada sekat-sekatan lagi, kayak staf bagian keuangan, arsitek, HRD ya kan. Nah habis itu saya kan duduk nih sama HRD saya nih, ya kan. Ngobrol-ngobrol nih, namanya itu kan saya OB sama HRD, saya canggung gitu ya, maksudnya nggak enak ya kan namanya di HRD ya. Tetap kita ngobrol biasa nih bang. Nah pas kita lagi siang-siang tuh lagi ngobrol biasa. Nah pintu yang utama itu bang, mau masuk ke ruangan itu yang di depan itu, itu kebuka bang. Kebuka sendiri. Ada kali hampir setengah. Dia nengok HRD saya. Tuh apaan tuh? Angin kali bang, kok kata saya. Ah lu yang enggak. Itu kan pintu kita buka aja agak berat tuh. Masa ya angin sampai gitu. Yaudah bang, skip bang. Udah jangan diomongin, ntar takutnya ini lagi tuh. Tapi tuh saya cuma berdua doang tuh yang cerita kayak gitu. Saya juga yang diketawain, saya nggak pernah cerita tuh. Saya diem ya kan. Udah nih saya setahun di kantor itu. Saya balik lagi bang ke kantor nih, ya kan. Rumah sakit. Ya rumah sakit nih. Soalnya kan udah setahun doang nih. Kantor manajemen udah jadi nih bang, ya kan, udah pada ke situ semua pindahan kan, ya kan. Nah saya ini ditempatin di lantai 3 nih bang. Kata saya, lah ini ada ruangan baru kata saya. Saya cek nggak tahu itu ruangan VIP sama VVIP bang. Ruangan VIP itu ada 6 kamar. Nah VVIP-nya tuh ada 2. Nih ada 2 kamar ya kan. Nah pas saya lagi masuk pagi itu, saya tuh lagi bersihin ruangan VIP bang. Nih saya lagi bersihin ruangan VIP. Saya cek-cekin nih, kosong semua nih bang. Kosong semua. Habis itu saya kan tuh di dalam VIP itu kan ada wastafel, ada kacanya nih bang. Nah sekitar saya lagi bersihin kaca nih, bersihin nih, saya digedor-gedor bang dari kamar mandi. Duk. Kata saya apa nih? Saya buka, lah nggak ada orang. Saya cuekin kan, itu masih pagi, masih jam 9:30-an. Saya ituin lagi kan, saya bersihin lagi. Digedor-gedor lagi bang. Ini siapa lagi? Takutnya samping ya kan. Saya keluar bang. Saya cekin, nih kagak ada kata saya. Kata saya, lah dari pagi kata saya, masih pagi udah dikerjain gini. Oh kata saya, kalau gangguan gini nggak ini ya apa, nggak mandang tuh pagi, siang, malam ya kan. Udah ini banget nih kata saya nih. Udah saya tinggal aja tuh, saya ke tempat lain aja tuh, saya bersih-bersihin lagi. Nah ini kejadian lagi nih bang, pas di lantai 3 lagi nih. Cuman ini baru-baru ini nih bang, baru-baru ini nih, ini sebelum tahun baru nih. Nah saya kan di lantai 3 nih bang. Saya tuh masuk shift 2 nih. Shift 2, saya kan istirahat itu jam 6.
jam 6 sore sampai jam 7 nih. Nah saya istirahat nih, saya jam 7 masuk nih bang. Oh iya, tadi ruangan laboratorium itu di lantai 3 itu belum dibersihin nih. Saya naik, masuk, saya bawa troli saya kan. Pas saya jalan, saya ngetok-ngetok nih ruang laboratorium nih. Tuk. Assalamualaikum, misi kak. Iya mas Resu, mau bersihin ruangan ya kak? Iya silakan. Nah di sana itu kan pojok itu ada wastafel bang. Wastafel tuh. Kata saya, iya ada perawat ya habis cuci tangan. Nah habis itu perawat itu masuk bang ke ruang PCR yang buat swab itu, buat yang COVID Corona. Itu. Jadi saya samperin nih, jaganya berdua kali kata pikiran saya. Saya samperin, saya masuk ke ruang PCR. Kagak ada orang kata saya. Nah tadi kakaknya kemana nih? Saya balik lagi bang ke depan, ke perawat yang jaga di depan. Kak jaga sendirian. Kenapa mas Resu? Enggak kak, nggak apa-apa. Enggak, kenapa nih kayak ada kejadian nih? Enggak kak, ntar aja ceritanya. Saya lanjut nyapu tuh bang. Lanjut nyapu, ditanya lagi, masuk kenapa? Kakak beneran jaga sendiri? Iya. Tadi saya ingat ada itu kak, yang anak baru di wastafel, habis cuci tangan masuk ke ruang PCR. Ah yang bener aja, iya kak anak baru, kata saya yang baru sebulan itu. Wah maksudnya jangan nakut-nakutin nih, bener kak, kata saya. Wah kalau gitu saya jangan ditinggalin nih, temenin saya ya. Saya nggak bisa kak, kata saya, kerjaan saya masih banyak. Ya nggak mau tahu, akhirnya dia nelpon temennya nih buat ngobrol. Temen rekan kerjanya yang di situ juga. Kak tahu nggak, maksud tuh ngeliat ini nih yang menyerupai anak baru katanya di pojok itu masuk ke ruang PCR. Wah yang bener aja iya katanya. Nih jadi minta temenin ya kan. Kak udah ya kak, kata saya lanjut lagi nih, kerjaan saya masih banyak nih. So, oh ya udah kak. Terima makasih ya, iya besok saya viral tuh bang. Saya ditanyain ya kan sama kepala ruangannya. Itu beneran kak. Itu yang anak baru yang baru sebulan itu. Kan kalau saya badannya itu, kalau yang lain-lain kan udah apal. Ini bener-bener kan pakai baju yang ruang lab itu ya kan. Nah habis itu yang menyerupai itu, yang perawat itu masuk nih bang besoknya nih. Dia nanya juga, mas tuh emang beneran ngeliat kayak saya? Iya kak beneran, bisa istirahat masuk ini. Kakak kok badan-badannya saya yang lain kan tahu. Tapi kakak liburan. Iya saya lagi libur mas. Kata dia, masa saya baru di sini udah ada nyerupain saya. Beneran kak saya nggak bohong, orang kayak kakak. Habis itu diledekin sama dia. Tapi mas ini sekarang yang asli kan? Iya kak yang asli. Kemarin mirip banget kak saya. Habis itu saya tuh masih kayak rada penasaran. Tadi nih beneran nih perawat. Habis itu saya masuk kurang PCR aja tuh. Tadi dia masuk ke sini nih, katanya saya masih penasaran tuh bang, setiap ke situ tuh kemarin nih di sini nih, katanya. Saya sampai foto tuh di ruang PCR kan nggak boleh tuh, kak fotoin kak. Ya udah, ada nih di handphone saya, cuman pribadi nggak boleh diinginkan. Itu kadang sampai sekarang tuh masih, ini nih ruangnya ini kemarin kakaknya ini masuk sini nih kata saya masih ini, nggak taunya bang banyak yang ini juga nih ngeliat juga. Jadi yang kerja di situ perawat itu. Jadi itu dia lagi video callan nih sama temennya nih. Kan lagi video callan. Nah temennya ini bilang, itu siapa yang di belakang lu? Gak ada orang, gue jaga sendiri. Itu dia tadi lewat pakai baju merah. Lu serius lu, beneran. Katanya di situ ada kuntilanak merah bang. Kuntilanak merah itu sering wujudin, nggak taunya. Nah habis itu kan, selang saya habis ditampakin perawat gitu kan, keluarga pasien bang ngeliat sama kayak perawat juga, cuman dia dari mau turun nih sekitar jam 2 malam mau turun dari lift nih di lantai 3, lift itu kebuka bang, nah habis itu pasien itu ngeliatnya ada perawat cuman ngebelakangin bang, ditungguin nggak masuk kan itu jadi agak lama nutupnya. Nah habis itu dia turun kan, nah habis itu besoknya tuh saya dapet cerita tuh dari teman saya, habis lu diliatin keluarga pasien kemarin diliatin perawat juga dia turun katanya jam 2. Iya mbak, apa kan sama teman saya tuh, saya ditolongin mbak, saya nggak mau dah kalau itu naik lift, saya naik tangga aja. Perawat mbak ke belakangin saya, kirain pengen ikutan naik lift, nggak taunya nggak naik mbak. Itu saya udah nggak mau lagi lah, jadi trauma tuh naik lift tuh. Nah ini belum lama lagi juga bang, sama di ruangan lab juga nih, cuman saya nih suruh nemenin perawat ini nih lagi shift malam. Nah perawat ini nih shift malam ini
dia sedang hamil muda. Saya ini lagi istirahat nih bang. Biasa saya kalau istirahat bilang sama sapam, Pak ntar saya istirahat situ ya kalau ada nyariin dia nih. Nah pas saya lagi istirahat nih, ada nih bang, namanya MOD itu yang MOD itu singkatnya manager on duty ya kan. Jadi kalau ada kayak pasien komplain, pasien apa tuh dia tanggung jawabnya. Nah saya ditelepon nih, Mas tuh di mana? Saya lagi istirahat kak, di mana di depan. Nanti abis itu temenin ya ke ruang laboratorium nih. Orangnya pindah temenin nih. Ya kak, kata saya naik tuh lift bang. Naik lift ke lantai 3, saya ketok-ketok tamuku. Mas temenin ya. Temenin saya sampai pagi, kata saya. Sampai jam 4. Ya kan, saya cuma bisa sampai jam 4 doang nih, soalnya saya kan di bawah IGD lagi rame nih. Saya tugas di IGD, saya bilang gitu, ntar ada darah, ada apa. Habis itu kita cita-cita tuh bang. Emang kenapa sih kak? Iya mas tuh, jadi ada perawat lantai 3 nih, 2 orang bang. Jadi kayak apa ngasih sampel darah apa tuh ke ruangan lab. Nah pas dia lagi nungguin itu, yang perawat ini nih ngeliat bang, katanya orang baju merah tuh cewek. Bolak-balik depan di luar itu bang, luar laboratorium. Dari kaca kan kelihatan, ya kan bolak-balik. Nah, yang perawat itu tuh ketakutan. Udah buruan, lu nggak tapan, udah buruan, gue udah nggak kuat nih katanya. Akhirnya keluar dah tuh. Nah makanya yang lagi hamil muda ini takut bang jadinya. Gara-gara kejadian ini, makanya saya suruh nemenin, ya kan. Saya suruh, oh gitu kak kejadiannya. Iya, mas jangan mana-mana ya, sini aja. Ya saya sampai jam 4 itu bang. Sampai jam 4 masih cerita lagi. Nah dia juga pernah sendirian nih. Dia kayak lagi tidur, udah setengah tidur nih. Nah telepon di lab itu kayak bunyi bang. Nah tuh ada yang ngangkat. Nah itu ada suara cewek. Pikiran yang jaga, ada perawat lain kan yang mau ngasih berkas, ya kan. Nah dia bangun. Pas itu dilihat berkas itu kok nggak ada, kata dia tuh. Wah siapa nih, kirain perawat. Habis itu dia kejadian lagi juga nih. Malam lagi itu alat kayak printan gitu bang. Di lab itu nggak kita pencet itu nggak bakal ngeprint bang. Jadi harus ada ini. Untuk pencet dulu. Harus pencet dulu, harus diinin dulu. Nah itu bang, kayak ngeprint sendiri bang, kayak keluar printan. Keren. Sama kakaknya itu diliatin aja. Wah itu bener-bener parah tuh kakak itu. Iya mas, itu kan alat itu harus kita pencet-pencet baru ini nggak ada yang mencet keluar sendiri mas. Wah itu saya udah ketakutan aja itu mas. Habis itu sampai sekarang nih saya kalau misalkan dia jaga malam nih, saya nemenin dia nih. Apalagi besok nih akhir Rebo lagi saya ketemu dia nih. Pas saya kan shift malam itu kan 2 hari nih, Selasa Rebo nih. Itu pasti Rebo saya tiap malam tuh selalu nemenin dia terus. Kalau ini udah cita-cita aja tuh dia. Malah saya itu pas lagi di situ itu nemenin tuh saya gerah tuh bang. Padahal itu kan ruangan lab itu kan AC-nya kan dingin. Tapi kalau saya gerah banget gitu. Mas saya diem aja tuh. Nih kok saya gerah banget ini di sini. Mas saya nggak hirauin tuh, udah saya ngobrol aja, kasihan kan namanya hamil muda. Nah udah gitu kan itu dulunya jadi ruangan kantor bang, kantor staf itu. Nah jadi tadinya itu lab itu di bawah gitu, jadi itu pindah ke atas. Nah pas di atas ini, kalau di bawah itu nggak ada kejadian apa-apa nih lab nih. Pas pindah ke atas ini namanya darah atau gimana kan, namanya makhluk gini kan katanya kan suka ini nih, suka seneng ya kan. Nah pas saya pilih tongolin situ, saya apak itu bang. Katanya kalau orang ditongolin gitu kan katanya alhamdulillah nih ya kan, katanya kan mitosnya kan. Terus saya apak bang. Biasanya saya dari pasien apa gitu ada yang ini nggak ada sama sekali bang, kata saya. Ini abis ketemu apak banget kata saya, ya kan. Abis ketemu mungkin belum rezekinya kali ya. Nah suatu saat ketika saya tidur nih bang di rumah tuh, itu sampai ke bawah mimpi bang. Ke bawah mimpi. Saya tidur tuh sekitar jam 3 saya kebangun. Nah di dalam mimpi tuh saya ngeliat itu bang, yang perempuan itu pakai baju merah, cuman mukanya tuh ya serem lah, kayak hitam-hitam gimana gitu. Saya bangun tuh, saya ngomong sendiri kan, udah kalau emang nongolin mah nggak usah sampai rumah kali, kata saya. Udah di ini aja, kata sampai nongolin di rumah tuh dalam mimpi, kata saya. Wah ini yang ganggan. Makanya kan kata saya, wah setiap masuk malam nih ada aja nih bang, ya kan, yang keganjilan-ganjilan yang kayak gitu dah.
Kan kadang kita pakai logika dulu ya bang ya. Kadang takut ini, tapi kejadian itu kayak nggak pakai logika gitu ya kan. Gak bisa diuraiin, ini kok bisa gitu kejadian kayak gini. Jadi seperti itu bang, yang selama dari 2016 nih saya alami sampai sekarang ini nih. Nah bang, tadi kan yang abang sempat ngeliat itu ada pasien sama anak sama ibunya ya bang. Iya bang. Dan itu wujudnya ibunya kayak orang biasa aja. Bener-bener kayak orang biasa bang. Itu nggak kayak bener-bener nggak ada curiga, bener-bener kayak pasien gitu. Anaknya, ibunya itu. Nah tapi abang nanya nggak sih sama yang jaga piket di situ, data pasien yang masih ada itu benar ibu sama anak nggak sih? Kalau untuk data gitu kan kita kan nggak boleh bang, itu kan privasi itu kan kita nggak boleh. Pokoknya kan pas saya itu bang ada pasien, saya nanya gitu nggak ada pasien, orang kosong ya kan, gitu. Nah sebelum kosong itu yang nempatin itu anak sama ibu bukan maksudnya gitu loh? Enggak, saya nggak nanya ke situ, enggak. Jadi pokoknya dia cuma jawab itu dari subuh itu udah nggak ada pasien, kosong gitu. Kosong nggak ada apa-apa, makanya kan sampai nggak percaya gitu ya kan, perawat ini beneran, sampai dokter juga ya kan nanya saya juga gitu, itu nggak ada curiga, itu bener-bener kayak pasien aja, kayak ada barang-barangnya nih ya kan, kayak ada itu pas ngeliat itu udah bersih, nggak ada seketip mata doang. Meleng dikit udah. Iya cuma meleng dikit nggak ada, itu sampai sekarang kalau yang di atas itu sampai sekarang nih bang. Walaupun kejadian udah lama, cuman saya lupa nih tahunnya, itu kayak masih ingat aja tuh perawakannya gitu, bener-bener kayak pasien. Mukanya karena udah kelihatan. Iya, mukanya udah masih ingat lah gitu, nggak lupa gitu. Nah tadi juga teman abang sempat ada yang lihat sosok yang jubah merah ya bang. Itu teman abang apa abang tuh yang lihat? Kalau yang tadi, jubah merah itu yang benar merah itu perawat bang. Itu perawat yang di ruang lab itu. Itu yang jubah merah itu perawat. Iya, yang ngeliat jubah merah itu di ruang lab perawat itu. Kalau yang teman saya yang ngeliat itu kan yang di lantai 2 nih, yang di ruangan isolasi itu. Yang ngeliat kuntilanak itu yang mukanya hitam gitu. Yang jubah merah itu. Bukan yang jubah merah. Yang kuntilanak. Yang pokoknya kuntilanak gitu. Oke, bukan yang kalau yang merah itu di lantai 3 ruang laboratorium itu. Tuh. Nah itu yang ngeliat sosok lantai 3 itu si perawat tadi. Perawatnya yang mau ngasih berkas sampel darah ke ruang lab itu. Ya. Dia kayak bolak-balik kayak orang jalan biasa bang. Tapi itu maksudnya ngeliat mukanya nggak dia? Enggak. Cuman kayak tutup rambut. Iya panjang. Baju jubahnya merah. Mukanya sih enggak. Maka kayak jalan kayak jalan nyampingin gitu bang. Gitu. Enggak ngejor kita ngeliat gini enggak. Gitu. Cuman bener-bener cewek gitu. Makanya dia langsung kayak sok ketakutan. Mungkin dia apa punya kelebihan kita kan nggak tahu, cuman bener-bener ngejor banget itu dia. Oke. Gitu. Tapi asal usul si cewek ini nggak tahu ya yang jubah merah ini. Asal usulnya kita nggak tahu dah itu apa. Mungkin dulunya apa kan kita juga nggak tahu tuh. Mungkin udah lama di situ, baru pas yang jadi ruang lab ini mungkin ada darah apa jadi dia tuh suka gitu. Nah tadi kan yang sempat kerekam CCTV itu bang, yang kayak rambut lah ya kalau kita bilang mah ya. Tapi itu nggak ada yang lihat secara langsung bang? Enggak, itu sepi, posisi malam. Itu juga nggak sengaja orang staff itu ngecek CCTV, lah ini ada apa nih? Direkam dia tuh, ya kan direkam sama HP. Jadi tuh di share nih ada kejadian ini nih. Nah itu kan rame tuh. Wah saya apa nih? Saya minta videonya. Ada waktu itu videonya bang. Cuman udah nggak ada, hilang HP saya. Ya kan udah. Kalau misalkan masih ada, buat ini mah dokumentasi. Bener-bener itu. Oke. Nah tadi juga yang teman abang yang di lantai 2 yang lihat sosok kuntilanak ya bang, yang mukanya hitam itu. Nah itu yang lihat dia doang apa ada lagi sih bang yang lihat? Ini dia doang bang. Dia doang yang lihat, nggak ada lagi. Itu pas zaman-zamannya lagi zaman COVID, cuman udah nggak begitu rame lah gitu. Itu pas zaman-zaman COVID itu memang situasi tuh kayak beda lah, kayak mencekam banget gitu. Oh di sana juga ada ruang isolasi COVID? Ada isolasi COVID, ada isolasi ya penyakit yang berbahaya kayak TBC gitu ada. Jadi khusus gitu. Jadi nggak digabung gitu, yang benar-benar harus diisolasi gitu. Berarti di situ total lantainya ada berapa lantai? Ada lantai 4 lantai. Jadi di bawah itu IGD, kasir, pendaftaran, apotik, ruang radiologi, sama lab nih. Labnya sebelum pindah ke atas tuh lab di bawah dulu. Tuh lantai 2 ruang perawatan,
Lantai 3 perawatan, lantai 4 ini ruangan perawatan juga, cuman khusus bayi anak-anak. Itu ada meliputi VK, ICU, itu di lantai 4. Cuman kalau untuk kejadian di lantai 4 saya belum pernah ngalamin di ruang VK apa di ICU, saya belum. Kalau Abang kebanyakan di lantai 3 ya? Iya, tempat saya jaga tuh. Tuh. Dan yang maksudnya yang paling jelas Abang pernah lihat penampakan di lantai 3 itu yang mana tuh? Kalau untuk melihat penampakan saya dari dulu nggak pernah, Mas. Saya selalu menyerupai terus. Perawat, keluarga pasien itu. Paling yang kayak tadi pasien, perawat. Kalau untuk itu saya alhamdulillah gitu sampai sekarang nggak pernah ngeliat gitu, cuman yang menyerupai, keseringan menyerupai. Gitu. Tapi yang menyerupai perawat ada ya? Ada menyerupai perawat itu. Di situ pernah ada kisah apa sih? Maksudnya pernah ada perawat meninggal kah atau perawat? Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada? Nggak ada. Berarti seluruh perawat yang Abang lihat setan itu belum ada ininya? Nggak ada, gitu. Nggak ada. Kayak usul-usul riwayat itu nggak ada, Bang. Kayak apa pernah kejadian apa, nggak ada. Soalnya itu kan ya rumah sakit tadinya ya perumahan. Jadi tuh dibeli gitu. Jadi tuh tadi itu perumahan. Dibeli gitu. Buat rumah sakit? Jadi buat rumah sakit gitu. Merintis lah istilah kata, merintis dari bawah gitu. Jadi serame ini. Tuh. Berarti itu bangunan baru apa? Bangunan baru sih, Bang. Jatuhnya baru lah ya? Ya jatuhnya baru ada 10 tahunan lah. Jadi belum gitu lama lah gitu. Oke. Cuman kan namanya rumah sakit kan pasti ada kan namanya tempat berbagai macam, ada yang meninggal, ada yang ini kan pasti apalagi yang darah-darah kan banyak gitu. Ya. Jadi seneng gitu. Nah, tadi kan Abang juga sempat lihat ada yang wujud kayak perawat ya, Bang ya. Nah, itu sempat ada yang kerekam CCTV nggak sih, Bang, wujud-wujud itu? Kalau untuk rekam CCTV sih enggak, Bang. Kayak mungkin nggak tahu ya. Cuman kan saya nih cuman ceritanya sama perawat doang nih, nggak sampai ke staf tahu gitu. Mungkin kalau misalkan diperiksa mungkin wujud gitu. Mungkin kelihatan orang itu bener-bener jelas kok, orang bener-bener kayak bentuk orang kayak gitu. Bener orang gitu. Sampai yang orang tersebut aja nggak percaya. Mas, saya kan baru, katanya, masa udah nyerupain saya sih gitu. Sampai perawatnya itu jadi kayak nggak ada curiga apapun gitu, orang pikirannya manusia gitu. Karena emang wujudnya nggak kayak setan lah ya. Kayak setan nggak ada. Meniru aja gitu. Oke, sekian nih cerita dari Bang Restu untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Restu. Kasih, Bang. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan gue mau ngingetin lagi, buat kalian yang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis di tempat kerjaannya atau di rumah dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan yaudah gitu aja, gue Viko pamit undur diri dan Bang Restu juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.